menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka badan sebagaimana dimaksud pasal 131 ayat 1 ayat 2 KUHP. Subsidiar militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menunggu seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 ayat 1 KUHPM. Itu yang ke-1. Dakwaan kedua. Dan kedua, primer militer yang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukan suatu kejahatan atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan seterusnya mengakibatkan mati sebagai diatur dan diancam dengan pasal 132 KUHP junto pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP. Itu yang primernya. Yang kedua, subsidiar militer yang sama kalimatnya, akibatnya adalah mengakibatkan luka pada badan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 132 KUHP junto pasal 131 ayat 1 junto ayat 2 KUHP. Yang kedua, lebih subsidiarnya militer dan seterusnya sama akibatnya yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menunggu seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 132 KUHP junto pasal 131 ayat 1 KUHP. Jadi dakwaannya tentunya kombinasi ya, kumulatif dan subsidiaritas. Yang pertama adalah terkait memukul dan menunggu seorang bawahan. Yang kedua adalah membiarkan bawahan untuk melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan mati atau mengakibatkan luka dan seterusnya. Atas dakwaan tersebut, karena saudara terdakwa didampingi penasihat hukum, silakan konsultasi apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi atau tidak. Silakan merapat ke penasihat hukum. Merapat situ, dekat penasihat hukum. Bagaimana sikapnya? Mau dijawab sendiri atau dijawab penasihat hukum? Saya akan lanjutkan. Tidak mengajukan keberatan ya, pembiasaan dilanjutkan. Silakan terdakwa duduk di kursi samping kanan penasihat hukum. Barisan dilepas. Bapak itu ada berapa saksi yang sudah dipanggil hari ini? Izin yang mulia, saksi yang kami panggil adalah saksi namun yang hadir baru 6 orang. 6 orang saksi. 6 orang atau 5? 6. Oke, dan para saksi dihadapkan ke dalam persidangan. Tugas. Tolong dibantu diterangkan. Nanti sidangnya nggak berjalan.
ini? Siap. Mengerti dihadapkan di persidangan hari ini? Siap. Nanti ya sebagai saksi dalam perkara dakwa ini. Baik, saya cek dulu untuk Ratu Pontianus Alandadi sebagai saksi 1 ya. Ratu Petrus Canisius Wahid sedang tugas ya. Saksi 2 Ratu Yohanes Piani. Saksi 3 Raga Richard Junimton Bulon. Saksi 4 Sertu Thomas Disambesawi. Saksi 5 Sirma Christian Namo. Hilda ya. Saksi 7 Septiana Paulina Milpe. Baik, saya cek identitasnya dulu ya. Untuk saksi 1 nama lengkap. Pontianus Alandadi. Pangkat NRP. Izin 1 NRP 31200270850839. Jabatan. Izin Hayat Pokok di mana unit TP 834. Satuan. Izin unit TP 834. Tempat tanggal lahir. Ruteng 13 Agustus 1999. Warga Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama. Izin Katolik. Tempat tinggal. Izin Asrama Aramo unit TP 834. Kokamil. Untuk saksi 2, saksi 6, tolong diambilkan kursi saja. Tugas. Diambilin kursinya. Saksi 6. Saksi 6. Silakan dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk saksi 1. Saksi kenal dengan terdakwa? Izin Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga? Bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksiannya? Siap. Untuk saksi 2, nama lengkap? Bukan, saksi 2, Yohanes Piani, nama lengkap? Pangkat NRP? Jabatan? Kesatuan? Tempat tanggal lahir? Jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama? Tempat tinggal? Saksi 3, nama lengkap? Izin Richard Junimton Bulon. Pangkat NRP? Izin Prada. NRP? NRP 1725 10 60 300 36 549. Jabatan? Izin Tarukan 3 Kesatuan? Izin Yolis CP 834. Tempat tanggal lahir? Izin Dayosin tanggal 24 Juni 2003. Jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama? Izin Kristen Protestan. Tempat tinggal? Izin asrama Yolis TP Aramo. Saksi 1, saksi 2, saksi 1, saksi 2, saksi 3 kenal dengan terdakwa? Kenal? Ada hubungan keluarga? Izin tidak. Bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksiannya? Siap. Saksi 4, nama lengkap? Siap kami jadi saksi Pak. Jadi saksi 4 di sini ya. Siap. Saksi 4, nama lengkap? Siap. Kami tidak Thomas Disambesawi. Pangkat NRP? Siap izin siap 1 NRP 21 241 6 12 Jabatan? Siap izin jabatan Pasif Petrokimia Yolis TP 834 Pakminer. Kesatuan? Siap Yolis TP 834 Pakminer. Tempat tanggal lahir? Siap izin lahir 29 Desember 1978. Jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama? Siap izin Katolik. Tempat tinggal? Siap izin Eramo Yolis TP 834 Pakminer. Saksi 4 kenal dengan terdakwa? Siap izin Pak. Ada hubungan keluarga? Siap izin tidak.
bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksiannya? Siap. Saksi 5, nama lengkap, Siap. Perda Kristianamo. pangkat NRP, Perda 31950283980576. jabatan, Wabinsa Koramil 02 Partai Baru. kesatuan, Kodim 1627 Rotendao. tempat tanggal lahir, Manado 10 Mei 76. jenis kelamin laki-laki, keluarga Indonesia, agama, Protestan. tempat tinggal Rotendao. di daerah Desa Leleng, Siap, Kecamatan Leleng. Leleng, Kabupaten Lote, Kabupaten Rotendao. Jauh, Provinsi NTT ya. Saksi kenal dengan terdakwa? Siap anak kandung. Bukan, terdakwa, bukan korban. Terdakwa ini terdakwa statusnya. Kenal dengan terdakwa? Siap saya bawa melihat. Tidak kenal ya. Siap, Kenalnya kenal. setelah kejadian perkara ini. Siap. Ada hubungan keluarga? Siap tidak ada. Bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksiannya? Bersedia. Saksi 6 ya. Tenangkan dulu ya. Saksi 6, nama lengkap, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin perempuan, keluarga Indonesia, agama, tempat tinggal, saksi kenal dengan terdakwa, panggilannya terdakwa. Ada hubungan keluarga, bersedia untuk disumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Ibu bisa buat untuk sebentar. Untuk fotonya ditaruh dulu karena kita harus buka kita bisa ditaruh dulu di kursi. Juru sumpah itu yang merapat ya, yang beragama Kristen sama Katolik. Yang Katolik merapat, yang Kristen merapat. Yang saksi 3, diminta geser. Siap. Geser, kan gak mau Kristen ya? Siap. Geser, merapat ke saksi 4, bukan? Siap. Dengan saksi. Satu lagi kita suci yang beliau beragama Kristen. Sampai ke beragama semuanya merapat. Oke, yang beragama Katolik 3 ya, yang beragama Kristen 2. Baik, para saksi ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan ya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan. Tingkat pertama. Tingkat pertama. Perkara pidana. Perkara pidana. Atas nama. Atas nama. Ahmad Faisal STR Han. Ahmad Faisal STR Han. Letu Infantri. Letu Infantri. NRP. NRP. 1119. 1119 0009 0009 9803 9803 97 akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih Juru Sumpah. Baik, Ibu silakan duduk lagi. Baik, para saksi ya. Para saksi sudah disumpah. Sumpah memiliki 2 konsekuensi. Yang pertama, secara hukum, para saksi sudah disumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, maka secara hukum saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya, yang dilihat, yang didengar dan disaksikan sendiri. Apabila para saksi memberikan keterangan palsu di persidangan, dapat didakwa atas dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan. Secara moral, karena sudah disumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, maka apabila memberikan keterangan palsu di persidangan, maka akan dilakukan oleh Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan agama. Paham ya para saksi ya? Siap. Baik, untuk Ibu, karena Ibu seorang perempuan dengan mempedomani Perma 3 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban maupun sebagai pelaku, maka Ibu dapat memiliki pendamping dalam di persidangan. Apakah Ibu memiliki pendamping di persidangan? Silakan, ada. Tidak harus dari instansi ya, dari keluarga juga boleh. Ada yang dari pendamping dari instansi. Silakan duduk di belakang. Boleh, siapapun. Intinya adalah pendamping yang bisa dipercaya.
Untuk para saksi ini bagaimana? Mau diperiksa sendiri-sendiri atau secara bersama atau kita kelompokkan sendiri-sendiri ya. Baik. Kalau penasihat hukum kita periksa secara sendiri-sendiri ya. Satu-satu. Berarti mulai dari saksi 1 ya. Untuk saksi 5 sampai dengan ulangi saksi 2 sampai dengan saksi 6 silakan meninggalkan ruang sidang menunggu di ruang saksi termasuk pendampingnya. Baik, kita untuk saksi 1 tetap di tempat. Baik, petugas ada dibawa para saksi diantar ke ruang saksi. Untuk para saksi ini dalam tahanan ya, saksi 2 dengan saksi 4 ya. Bawa ke itu dan silakan dibawa ke ruang tahanan. Dan untuk petugas dibawa untuk saksi 2 sampai saksi 6 dibawa ke ruang khusus saksi di luar ruang sidang. Tugas. Ibu saksi 6 sama saksi 5 ya, silakan menunggu di ruang saksi kalau sudah disiapkan. Silakan. Saksi 5 silakan didampingi saksi 6. Iya, langsung dibawa saja. Petugas langsung dibawa kecuali saksi 1. Langsung dibawa saja. Silakan. Saksi 2, saksi 3, 4 ikuti petugas yang dibawa ke ruang sidang. Kerjakan petugas. Jangan pada hormat gerak, tegakkan, balik kanan, gerak, Saksi 1 tetap. yuk jalan. Saksi 1 silakan.